Perkenalkan, nama saya Pernita Numasari dari kelompok median. Perkenalkan, nama saya Beru Hartano Perdana dari kelompok median. Perkenalkan, nama saya Rati dari kelompok median. Perkenalkan, nama saya Arbakia dari kelompok median. Saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Apa itu statistika? Pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencanangkan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan satu data. Tujuan dan fungsi statistika dalam kehidupan sehari-hari, statistika dapat berperan sebagai penyedia bahan, keterangan, sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, statistika berperan sebagai penyediaan alat untuk mengumpulkan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan statistik berperan sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Terus statistika akan dibahas yaitu dalam ukuran penyajian data, ukuran kebiasaan data, dan ukuran penyebaran data. Di dalam ukuran penyajian data terdapat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi juga terdiri atas dari kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas, interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi. Di dalam distribusi frekuensi juga diurutkan bagaimana cara membuat tabel, yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi yaitu pertama urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua menentukan jangka atau J atau range. Yang ketiga menghitung jumlah kelas dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Sedangkan yang kedua menentukan panjang kelas atau P dengan menggunakan rumus P, J, per K. Terus yang terakhir, kita menghitung batas panjang interval kelas dan membuat tabel. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Terdapat contoh soal seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Data disajikan dalam satuan tahun. Berikut adalah angka-angka umur, usia atau usia yang seseorang berani untuk memulai usaha, menjelaskan atau mencari hasil dari batas kelas dan frekuensi dari soal ini. Batas kelas itu adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas lain. Batas-batas soal ini kita akan menjelaskan atau mencari hasil batas kelas dan frekuensi dari soal ini. Batas kelas itu apa? Batas kelas merupakan nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Dan apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah data dalam suatu kelas tertentu atau hasil dari pertambahan dari angka-angka tertentu. Kita akan mencari batas kelas dan frekuensi dari data yang terdapat di papan tulis ini. Di sini ada tabel yang sudah ditentukan kelasnya. Ada 16 sampai 15 sampai 40 sampai 43. Di sini saya akan menjawab atau mengisi dari batas kelas dan frekuensi. Ya. Cara menentukan batas kelas yaitu
16 dikurang 0,5 dan 19 ditambah 0,5. Harus kita samakan sebelah kiri dan sebelah kanan. Betul, sorry. Iya. Cara mendapatkan batas kelas yaitu kelas bawah dikurang 0,5 dan kelas atas atau 19 ditambah 0,5 dan seterusnya sampai 40 sampai 43. Kemudian saya akan menjelaskan frekuensi dari kelas ini. Cara mendapatkan frekuensi adalah nilai angka 16, 17, 18, 19 dicari dari data ini. Contohnya frekuensi adalah jumlah nilai atau angka dari 16 sampai 19, ada 16, 17, 18 dan 19 dicari dalam data penelitian tersebut. Di sini angka 16 sampai 19 terdapat 13. Jadi diisi 13 frekuensinya. Ini akan disampaikan oleh teman saya. Memperoleh data pada tabel distribusi frekuensi biasanya akan disajikan dalam bentuk diagram. Dalam statistika, diagram terdiri dari 3 bentuk, yaitu histogram, poligon, dan orbit. Yang pertama, histogram. Histogram berbeda dengan diagram batang dalam hal lebar, yaitu batang digunakannya batas kelas dan bukan inti kelasnya. Langkah-langkah membuat histogram: 1. Buatlah absis atau sumbu mendatar X menyatakan nilai dan ordinat sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. 2. Buatlah skala absis dan ordinat. 3. Buatlah batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Dan 4. Membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Ini adalah contoh histogram. Nah, Yang kedua, poligon. Langkah-langkah menentukan poligon adalah: 1. Menentukan titik tengah dari interval kelas, yaitu dengan cara menjumlahkan batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi dua setiap kelas. 2. Membuat titik, yaitu absis, adalah titik tengah dan ordinat adalah frekuensi. Dan 3. Menghubungkan titik tersebut dengan kurva atau garis lurus. Ini merupakan contoh poligon frekuensi. tahu dari Kak Gas. Yang ketiga, objek. Langkah-langkah menentukan objek adalah: 1. Menentukan batas atas masing-masing data dan frekuensi kumulatif kurang dari sesuai dengan data pada tabel kelompok yang diberikan sebelumnya. 2. Menyiapkan bidang kartesius yang memuat nilai pada sumbu S dan data frekuensi pada sumbu Y. Ini merupakan contoh objek. Yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama, rata-rata. Di sini sudah terdapat nilai dan frekuensi. Untuk mencari X1
Batas bawah median ini yaitu 69,5. Stigma F median adalah jumlah data sebelum 15 ini berarti 7 ditambah 12 sama dengan 19. F median sama dengan 16. P sama dengan P ini merupakan jumlah selisih dari 50 dan 60 yang berbeda. Jadi median 69,5 ditambah 1/2 50 dikali Inilah median dari data tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus dari data statistika. Modus yaitu nilai datum yang sering muncul atau nilai pada bagian data-data yang sering bermunculan. Nilai dari data yang sering bermunculan yaitu dari data tunggal, yaitu modus dari data tunggal adalah nilai datum yang sering muncul atau datum dengan frekuensi terbesar. Contohnya yaitu 1. Pada soal 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Di sini telah diketahui bahwa datumnya atau nilai modusnya yaitu adalah 6. Karena 6 berjumlah 3. Sedangkan yang kedua ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di bagian contoh yang kedua, modusnya terdapat 3 karena nilai yang pada soal yang kedua ada 3 yang sering muncul yaitu 5, 6, dan 7. Dan sedangkan yang ketiga pada nilai 3, 4, 5, 6 tidak ada nilai modusnya. Sedangkan dari modus juga dari modus data yang tidak terdapat itu biasanya tidak ada modus. Jadi setelah menentukan data tunggal, kemudian kita menentukan data berkelompok. Data berkelompok yaitu dengan menggunakan rumus MO sama dengan PBMO plus D1 per D1 plus D2 sama dikali P. Keterangannya adalah PBMO merupakan tepi kelas bawah modus, sedangkan DI merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P merupakan panjang kelas. Ya, dan sebelah sini yaitu contoh modus dari data berkelompok. Nilai-nilai yaitu dari mulai 31 sampai dengan 36, 37 sampai dengan 42, 43 sampai 48, 49 sampai 54, 55 sampai 60, 61 sampai 66, dan 67 sampai 72. Dengan frekuensi yang telah tertera pada papan tulis. Setelah saya menjelaskan data tunggal sebelumnya, saya akan menjelaskan data berkelompok dengan menggunakan rumus MO sama dengan TBMO plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Nah, di yang mana TBMO merupakan tepi bawah kelas modus, sedangkan D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, sedangkan P yaitu panjang kelas. Di sini terdapat contoh data berkelompok yang mana telah ditentukan nilai dan frekuensinya. Data berkelompok dengan data yang telah tercantum di dalam papan tulis ini dengan
sampai 54 frekuensinya yaitu 14 kali misalkan. Jadi 14 diambil sebagai modusnya dan nilai 49,54. TBMO yaitu tepi bawah kelas modus. TBMO tepi bawah kelas modus yaitu 49. Cara mencari TBMO yaitu 49 dikurang 0,5. 49 dikurang 0,5 yaitu 48,5. Sedangkan D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya yaitu 9. Sedangkan 14 dikurang 9 hasilnya yaitu kita bisa lihat 14 dikurang 9 hasilnya ada satu yaitu dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yang mana modus yang terdapat 14 dan kelas sebelumnya yaitu 9. Jadi 14 dikurang 9 hasilnya 5. Kita bisa kita tulis ini 5. D1 nya yaitu 5 plus D2 nya kita cari D2 nya dengan cara selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya yaitu 10. Jadi 14 dikurang 10 yaitu 4. Jadi bisa kita tulis D2 nya 4 dan P nya yaitu panjang kelas, yang mana dengan cara bisa kita lihat dari nilai tepi bawah kelas dikurang tepi bawah kelas sesudahnya yaitu 37 dikurang 37 hasilnya 6, yang mana nanti hasilnya bisa kita jabarkan lagi, bisa kita jabarkan dengan cara menjumlahkan keseluruhannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata. Ada contoh soal, tentukan simpangan rata-rata dari 2, 1, 4, 2, dan 6. Nah, di sini kita akan mencari simpangan rata-rata dari nilai atau data tersebut. Yang pertama kita harus mencari X. X ini ada 2, 1, 4, 2, 6. Kita tambahkan 2 tambah 1 ditambah 4 ditambah 2 dan ditambah 6 per 5 atau N. N merupakan jumlah data atau jumlah angka yang ada di sini. Ditambahkan 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 dan ditambah 6 hasilnya 15 per 5 sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan X nya, kita selanjutnya kita mencari SR. Yang pertama kita akan menjumlahkan atau mengurangkan angka ini dengan angka X atau 3. Yang pertama kita akan mengurangkan nilai mutlak 2 dikurang 3 ditambah nilai mutlak 1 dikurang 3 ditambah nilai mutlak 4 dikurang 3 ditambah nilai mutlak 2 dikurang 3. Selanjutnya nilai mutlak 6 dikurang 3. Yang pertama kita akan menghitung 2 dikurang 3 dikarenakan nilai hasilnya min, karena hasil kita akan menjumlahkan ini 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Dikarenakan dia merupakan nilai mutlak, maka hasilnya harus plus, yaitu plus 1. Yang kedua ada 1 dikurang 3, hasilnya min 2 dikarenakan
dia nilai mutlak, maka hasilnya harus 2 plus atau plus 2. Terus ada 4 dikurang 3 sama dengan 1, 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Karena dia merupakan nilai mutlak, maka hasilnya harus plus, yaitu 1. Ditambah dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3 per 5 atau n. Selanjutnya kita akan menyumbangkan yang di atas 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 3 sama dengan 8 per 5 sama dengan 1,6. Demikianlah penjelasan tentang sifat rata-rata dari saya, materi statistika dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.